Baik teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya di akhir bulan ya, hari terakhir di akhir bulan saya akan membahas seasonality saham untuk bulan berikutnya, yaitu di bulan November ya. Jadi sekarang hari ini tanggal 31 Oktober 2023, saya akan bahas seasonality untuk November. Jadi seasonality saham itu adalah saham-saham yang secara statistik ya. Jadi kalau kita bicara statistik itu apa yang sudah terjadi ya, bukan memprediksi masa depan. Seasonality itu bukan analisa teknikal ya, jadi jangan salah paham. Karena sebelumnya ada yang bilang, oh Pak Sunar analisa teknikalnya kok seperti itu gitu ya. Padahal seasonality itu analisa statistik ya, bukan teknikal, bukan fundamental. Jadi berdasarkan apa yang sudah terjadi di bulan November misalnya ya, kan sekarang kan Oktober, jadi kita mau beli-beli saham yang eh, potensial untuk naik di bulan November. Jadi berdasarkan apa yang sudah terjadi di bulan November 5 tahun ke belakang, 5 tahun yang lalu, jadi kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira potensialnya apakah kecenderungan masih akan tetap naik ya seperti itu ya. Jadi istilahnya itu probabilitasnya. Jadi kalau dia probabilitasnya misalnya 100% dalam 5 tahun terakhir di bulan tertentu dia naik, maka ya ada kemungkinan dia akan lanjut. Ada kemungkinan ya. Jadi nggak pasti ya seperti itu ya. Jadi sebagai acuan. Tapi kita lihat dulu ya, yang sudah saya bahas video sebelumnya. Jadi setiap akhir bulan saya rutin ya, hari terakhir biasanya, atau paling lambat hari awal-awal ya seperti itu. Nah, ini saya lihatkan videonya. Jadi kata kuncinya adalah pasti naik ya, pasti ya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya pasti atau yang terakhir itu saya kata kuncinya agak berbeda. Pokoknya kalau Anda lihat itu di hari terakhir di bulan September ya, kalau yang sebelumnya ya. Jadi sebentar saya lihatkan kalau di bulan September yang terakhir itu yang membahas seasonality itu judulnya ini ya. 16% saham naik, 16 saham 100% naik, 77 saham 80% naik ya. Itu di bulan Oktober. Itu saya bahasnya tanggal 28 September 2023 ya. Jadi di akhir September saya bahas untuk Oktober. Nah, sekarang 31 Oktober saya bahas untuk November ya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu kira-kira hasilnya bagaimana Pak Sunar sebelumnya gitu ya. Jadi ini saya sharekan, sebentar saya gantikan dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan sini sebelumnya itu saya bahas yang ini ya. Untuk yang Oktober, sebentar ini saya geser dulu. Jadi untuk yang Oktober di sini. Nah, bentar ini nggak tahu window-nya kok. Nah ini yang sebelumnya ya. Untuk yang Oktober, sebentar saya besar ya. Nah itu ada saya bahas waktu itu lumayan banyak ya. Saya bahas sekitar 17 saham ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang saya bahas ini dari 17 itu yang saya kasih hijau ini yang naik. Jadi yang berhasil ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari 17 itu yang berhasil 10. Yang lainnya itu gagal ya. Gagalnya itu entah dia kena trailing stop atau stop loss-nya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan sih ada yang sebagian profit tapi profitnya tipis ya. Jadi sangat tipis sehingga saya nggak saya hitungkan sebagai win ya. Jadi ada yang mungkin BIP ya, seperti contohnya ASI masih tipis ya. Kalau naik tipis kemudian dia turun, tapi saya nggak perhitungan sebagai win karena dia terlalu tipis ya. Jadi anggap aja loss ya. Jadi dari 17 saham itu untuk seasonality sebelumnya, 10 saham dia berhasil naik, 7 saham dia gagal ya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, kadang-kadang itu akurasinya itu tergantung dari kondisi market ya. Kalau marketnya dia lagi strong bullish itu analisa teknikal atau analisa apapun juga kemungkinan besar ya bagus ya potensialnya seperti itu. Karena kalau kita perhatikan dulu ya waktu zamannya COVID itu kan dia sempat turun drop dalam, kemudian ketika dia recovery naiknya kencang ya, rebound recovery kencang ya. Nah itu hampir semua saham naik ya, 90 boleh dikatakan 98% ke atas lah seperti itu. Mungkin hanya 2% aja saham yang masih turun atau turun lagi ya seperti itu ya. Tapi 98% dia mulai ikutan rebound juga ya seperti itu ya. Sampai ada istilahnya itu monyet pun kalau trading pasti cuan ya waktu itu ya. Karena dia super bullish ya dari sebelumnya bearish mulai rebound ya seperti itu ya. Reboundnya juga lumayan kencang waktu itu ya. Jadi tergantung marketnya juga. Kalau kita bicara analisa teknikal itu secara empirical ya, secara empiris ya, itu dia akurasinya hanya sekitar 60% lah, sampai 70% maksimum ya seperti itu. Nah, kenapa kok nggak tinggi Pak Sunar? Ada yang bilang katanya akurasi analisa teknikal itu 90% atau bahkan 95% gitu ya, yang optimis gitu ya. Nah, memang sih
mungkin kalau marketnya lagi bullish atau strong bullish atau saham tersebut masih strong uptrend ya, uptrendnya masih strong banget ya, analisa kecenderungannya ya dia win ratio-nya tinggi banget ya seperti itu. Tapi kalau secara rata-rata secara keseluruhan itu analisa teknikal itu akurasinya ya sekitar 60% sampai 70% ya seperti itu. Nah, kalau misalnya benar-benar lebih dari 70% ya, katakanlah 80% lah, itu sudah paling bagus banget ya. Kalau bisa 80% all the time analisa teknikal, itu berarti orang tidak perlu kerja. Ngapain orang jadi buruh kerja, dimarah-marahin, gajinya juga UMR sedikit ya, nggak cukup ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita nggak trading aja, wong akurasinya 80%? 80% itu gede banget ya. Kalau bisa win rate-nya 80% all the time, kemungkinan besar Anda cepat kaya seperti itu ya. Kalau memang Anda benar-benar jujur, jujur ya gitu ya. Ada orang yang benar-benar laki sih ya, bisa sampai 80% all the time ada. Tapi berapa lama dia bisa bertahan kita nggak pernah tahu. Karena secara studinya itu empiricalnya itu 60% sampai 70% ya seperti itu. Jadi ini akurasinya yang terakhir 58%. Nah, apakah bagus atau sebentar ya? Menurut saya sih kalau di atas 50% ya sudah cukup bagus lah seperti itu ya, nggak terlalu jelek. Nah, kalau Anda perhatikan, Anda bisa compare ke September, Agustus, Juli ya. Saya nggak bahas lagi ya, karena sebelumnya Anda bisa cek video yang sebelumnya lagi. Itu Anda lihat win rate-nya berapa. Kalau nggak salah sih kebanyakan win ya. Mungkin ada 1 atau 2 bulan aja yang kalah ya, banyak loss-nya seperti itu ya. Tapi rata-rata kalau kita bicara dari 12 bulan terakhir ya, menggunakan analisa seasonality itu win rate-nya lumayan bagus ya, di atas 55% ya seingat saya. Hanya 1 atau 2 bulan aja yang gagal ya seperti itu ya. Banyak yang turun, bahkan mungkin win rate-nya hanya sekitar 30 atau 35% seingat saya seperti itu ya. Nah, apakah di bulan November ini bakalan bisa bagus Pak Sunar kenaikannya? Nah, kalau kita lihat dari hasil yang saya screen di sini, ini yang saya highlight ini sebenarnya saya urutkan berdasarkan 5 kali naik ya. Jadi di bulan November, mulai dari November 2022 ya sampai dengan 5 tahun yang lalu ya seperti itu ya, 5 tahun terakhir di bulan November ya. Itu yang 5 kali up itu sebenarnya ada 8 saham, kemudian yang 80% naik atau 4 kali naik ya, itu kalau kita perhatikan di sini ada kurang lebih sekitar 188 saham ya seperti itu ya. Jadi 188 saham itu dia naik di bulan November ya seperti itu. Itu secara statistik ya. Jadi kita bicarakan memang judulnya nanti pasti naik ya. Ya memang pasti naik karena sudah terjadi ya. Sebelumnya itu maaf. Di video sebelumnya ada yang kritik saya, lupa Sunar, pasti naik tak gitulah, nyinyir gitu ya. Seperti itu ya. Ya pasti naik karena sudah terjadi. Nah, berdasarkan statistik tersebut, apa yang sudah terjadi, kita bisa memperoleh statistik probabilitasnya ke depannya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi bukan pasti 100% naik di bulan November ini, tapi apa yang sudah terjadi di bulan November sebelumnya, 5 tahun terakhir itu naik, dia pasti naik yang 5 kali ya. Ada yang 4 kali berarti 80% naik ya seperti itu. Dan ini ada statistiknya, ini kenaikannya atau penurunannya ya setiap tahunnya di bulan November dan juga rata-rata itu average-nya. Nah, ini ada beberapa yang saya nggak bahas seperti IGAR, ATIK, SAPX, MYOH ya, kemudian TMPO, MTLA, Artine ya. Yang saya putih-putihkan ini nggak saya bahas. Kenapa nggak saya bahas? Karena kurang liquid ya. Jadi kalau volumenya dia itu kurang liquid, kecenderungan kadang-kadang tiba-tiba volumenya banyak, tiba-tiba volumenya hampir nggak ada transaksi ya, atau di bawah 10 lot setiap harinya ya. Nah itu kurang liquid ya, saya nggak bahas ya. Takutnya kalau Anda memang buy di saham-saham tersebut tidak liquid ya, bukan kurang liquid ya. Kalau saya katakan sih memang tidak liquid ya seperti itu. Nanti Anda bisa beli, Anda nggak bisa jual ya seperti itu ya. Karena volumenya kecil banget. Jadi saya pilihkan yang lumayan cukup liquid ya. Jadi kalau Anda beli, Anda masih ada kesempatan untuk jual ya seperti itu. Kalaupun cut loss ya, mungkin masih bisa cut ya seperti itu karena dia likuiditasnya lumayan besar. Jadi ini saya bahas kurang lebih ada sebentar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 ya. Jadi nanti saya password ya. File ini saya akan bagikan, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Passwordnya atau kata kuncinya adalah invest now ya. Jadi invest now itu adalah passwordnya. Anda inputkan 2 kali ya. Karena untuk konfirmasi read dan editing ya. Invest now, huruf kecil semua. Nah, kenapa saya password? Karena saya tidak ingin orang yang tidak nonton video ini untuk membuka file ini ya.
karena dia tidak berhak ya. Jadi kalau nonton Anda berhak untuk mendapatkannya, untuk melihat mungkin ada saham-saham yang Anda sukai, Anda lihat statistiknya bagaimana, dan juga yang sebelum-sebelumnya ini ya, Anda bisa lihat sedikit, Anda bisa lihat sendiri seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup. Sebentar, saya setkan dulu untuk grafiknya ya. Tadi saya lupa, saya setkan dulu yang untuk chartnya Bell, Mika, kemudian BIAN, kemudian MDKA, sebentar, Oasa, mungkin ada beberapa saham yang Anda asing namanya ya. Juga saya juga nggak hafal semua saham ya. Maksudnya itu saham apa? Kadang-kadang saya juga eh, lupa atau nggak tahu ya, karena saking banyaknya saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Sekarang kan sahamnya sudah ada sekitar 900 saham ya. Jadi nggak mungkin saya ingat semua nama perusahaannya, kemudian bisnisnya dan lain-lain ya. Jadi untuk mengenai fundamentalnya atau apakah ada aksi korporasi, Anda cek sendiri ya. Di sini saya fokuskan kepada seasonality-nya, analisa statistiknya ya. Kemudian saya bahas mengenai chartnya atau analisa teknikalnya kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau mau buy, buy-nya di mana, kemudian trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana gitu ya. Jadi kita akan bahas. Bentar saya akan gantikan dulu untuk saham-sahamnya ya. Oke, sudah. Bentar saya ganti chartnya dulu. Oke. Baik, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BEL ya, BELL ya. Saya juga nggak tahu ini saham emiten apa. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, untuk BEL ini dia masih cenderung sideways di bawah ya. Jadi boleh dikatakan dia sideways, tapi sideways-nya itu di jalur downtrend-nya ya. Dan ini kalau kita perhatikan support terdekatnya itu sekitar area, saya ambil agak bawah di sini ya, 80 ya. Jadi sekarang memang sedang testing area supportnya 80. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi seasonality, itu baiknya kapan? Sudah sering saya sebutkan di video ya. Kalau Anda menggunakan strategi seasonality atau statistik, itu belinya hari terakhir di bulan ini ya. Jadi untuk bulan depan, hari terakhir di bulan ini itu menjelang penutupan Anda beli. Atau hari berikutnya, bulan berikutnya, tapi pagi-pagi atau sorenya paling lambat ya. Anda buy, kemudian Anda pasang trailing stop-nya ya, atau stop loss-nya juga ya. Untuk jaga-jagain, kalau misalnya dia gagal ya kita cut ya, seperti itu ya. Nah, stop loss-nya itu kita bisa pakai acuan swing low-nya yang terakhir, atau low sebelumnya ya, seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya Anda ambil agak yang sebelumnya lagi ya. Ya agak jauh sedikit ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda itu terlalu optimis, lupa sunat berdasarkan statistik itu pasti naik 100% di bulan November, apa yang sudah terjadi kan. Nah, apakah akan berlanjut lagi? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi berdasarkan statistik tadi sudah saya kemukakan ya, beberapa video saya sebutkan, ya mungkin dari 12 bulan itu yang gagal mungkin 1 atau 2 bulan aja. Tapi kebanyakan rata-rata win-nya bagus ya, di atas 55%. Bahkan ada 1 bulan sekitar 70 atau 80% ya, seingat saya ya, ada seperti itu ya. Hampir semuanya naik seperti itu ya. Nah, kalau bulan November ini kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita lihat di sini, ini lumayan menarik. Kalau mau buy ya, pakai stop loss-nya 80, maksimum stop loss-nya di 73. Itu low-nya tanggal 25 September 2023. Nah, kalau naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Nah, naik ke atas 91, kita boleh tambah lagi ya, average up. Target price berikutnya adalah 109. Jadi, di sini ada checkpoint-nya, 98 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 98, ada average up, target price berikutnya di 109. Untuk BEL ini masih cukup menarik ya. Dia memang istilahnya itu sideways di bawah ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif juga. Baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Pasang stop loss-nya jangan lupa ya. 80 maksimum stop loss-nya di low-nya di sini ya. 73. Low-nya tanggal 5 September 2023. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Mika. Nah, untuk Mika ini kan memang saya sebutkan ya, di grup learning saya sudah sebutkan trading range-nya untuk Mika itu sebenarnya cukup rapi, 2.600, 2.800, kemudian 2.800, 3.000-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan 200-an kurang lebih ya. Nah, terakhir memang dia naik berhasil ya, seperti itu ya. Ada yang komen di grup saya juga,
thank you Pak Sunar untuk Mikanya. Nah, ternyata setelah itu besoknya kalau tiba-tiba koreksi Pak Sunar, ya kalau kita perhatikan memang ciri khasnya Mika seperti itu ya. Dia naik 1-2 hari atau 3 hari, ya kan. Kemudian dia tiba-tiba 1 hari berikutnya dia bisa koreksi dalamnya seperti itu. Jadi seperti dipermainkan di sini ya. Jadi diayunkan ya seperti itu. Diayunkan di trading range-nya 2.600, 2.800, kemudian 2.800, 3.000. Ya memang 3.000 itu nggak pasti ya. Tapi kalau saya garis di sini memang sekitar 2950. Kadang-kadang kalau nggak sampai kena, ya kita pasang trailing stop-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah naik, ya hari berikutnya ya kita pasang 2 atau 3 tik di bawahnya seperti itu ya. Jadi kalau dia gagal ya kita jual dulu ya, daripada nanti dia balik lagi ke bawah, ya kita kan bisa buyback lagi. Ya memang dia sideways seperti itu. Ya memang agak menjengkelkan sih, tapi kalau yang mau buy weakness ya Anda bisa buy weakness di 2.800 atau 2.600. Jadi buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau lebih cukup untuk Mika. Berikutnya tuh Bayan Resources ya, BIAN ya, BIAN ya. Jadi untuk Bayan Resources ini kalau kita perhatikan memang dia masih sideways ya. Dia sideways areanya di sini sekitar 17.900 sampai dengan 19.450 ya. Itu untuk Bayan Resources ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang dia di tengah-tengahnya. Ini kalau mau langsung buy berdasarkan analisa seasonality atau statistiknya itu boleh aja atau tunggu area sekitar 17.900 ya. Artinya tunggu di area 17.900 itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atasnya 17.900 kita barusan buy. Ya, kalau nggak dikasih kita tinggal buy-nya kalau dia tunggu breakout ke atas 19.450. Nah, kalau dia breakout ke atas 19.450, maka target berikutnya adalah 20.250 dan berikutnya lagi sekitar acuan dari swing high sebelumnya di sini 21.900. Itu target price-nya untuk Bayan Resources ya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan statistik seasonality ya Anda langsung buy itu menjelang penutupan ya kan di hari terakhir atau di awal-awal bulan hari pertama ya menjelang penutupan paling lambat Anda buy. Kemudian pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya mudah-mudahan berdasarkan statistik memang Bayan Resources ini di bulan November dia 100% naik ya seperti itu ya. Nah, coba saya balik ke tadi ya Excel worksheet-nya. Tadi kalau kita lihat Bell tadi rata-ratanya naiknya 4,77, Mika 4,766. Nah, Bayan Resources ini kenaikannya 2 digit ya rata-ratanya ya, seperti itu ya. Minimal dia di ini di tahun 2019 ya. Kenaikannya paling rendah itu 0,36% ya 2019. Tapi kalau kita lihat tahun lalu itu 26,67%. Kemudian ini tahun 2020 dia naiknya juga lumayan tinggi ya 24,5% untuk Bayan Resources. Jadi kalau di rata-rata selama 5 tahun terakhir di bulan November itu kenaikannya sekitar 11,88% ya. Itu untuk Bayan Resources ya seperti itu ya. Coba saya cek ulang apakah memang datanya benar kok. Sebentar ya, saya cek ulang. Iya benar ya, rata-rata 11,88% ya seperti itu ya. Jadi ini masih cukup menarik ya. Kemudian yang berikutnya nanti yang saya bahas ya MDKA, OASA ya, SRTG ini Anda bisa lihat. Memang OASA ini di bulan November tahun 2022 dia minusnya dalam banget ya 28,37%. Tapi kalau di rata-rata karena dia di tahun 2021 sampai dengan 2019 dia kenaikannya tinggi. Jadi kalau di rata-rata 5 tahun ini dia masih positif ya 17,3%. Tapi perlu diingat bulan November tahun lalu dia turunnya dalam banget ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya SRTG itu rata-ratanya 2,24%, MTTL 5%, SIDO 3%, dan seterusnya ini ya. Nanti kita bahas chartnya langsung. Anda bisa lihat file ini Anda dapatkan di video deskripsi bawah ini ya untuk linknya. Oke, sebentar balik lagi ke grafiknya ya. Oke, kemudian berikutnya untuk MDKA. Maaf ya, mungkin suara saya agak enak gitu ya, karena kelihatannya alergi saya kumat lagi gitu ya. Atau asam lambung naik ya, sehingga tenggorokannya agak enak gitu ya. Jadi, tapi saya usahakan selesaikan video ini. Kalau kita lihat MA20-nya memang strongnya downtrend-nya masih kuat banget ya, MDKA ini ya. Jadi kalau misalnya kita buy, kalau kita menggunakan analisa berdasarkan seasonality Pak Suna statistiknya 5 tahun terakhir bulan November dia naik gitu ya. Nah, probabilitasnya bagus. Nah, ini kan masih strong downtrend.
Anda bisa menggunakan strateginya menjelang penutupannya hari ini ya, tanggal 31 Oktober atau besoknya lagi tanggal 1 November ya. Kalau dia masih bagus di atasnya 2250 ya kita boleh buy. Atau kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, ke atasnya 2380 kita barusan buy. Jadi buy-nya itu bertahap ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kalau turunnya, turun pasang stop loss-nya ya. Karena ini downtrend-nya masih kuat. Jangan sampai kita itu menggunakan analisa berdasarkan statistik, seasonality, kemudian kita melawan tren. Ya memang sih ini kalau kita buy ya melawan tren, karena trennya masih strong downtrend. Tapi kita belinya bertahap aja, nyicil ya, ke atas ya. Kalau dia naik ke atas 2380 kita barusan buy. Atau langsung buy ya boleh aja, tapi pasang stop loss-nya 2250 ya. Nah kalau dia naik atau breakout ke atas 2670 mau tambah lagi average boleh, target price berikutnya 3000 sampai dengan 3100 ya. Jangan terlalu banyak ya, ini masih strong downtrend-nya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya OASA ya. Memang boleh dikatakan nggak pernah saya bahas ya OASA ini ya. Nah ini OASA ini masih strong downtrend juga, tapi berdasarkan seasonality-nya, dia itu kalau kita lihat, sebentar ya, itip lagi saya lupa ya. OASA dia naik 4 kali ya. Ternyata tahun lalu memang turunnya dalam, ya masih strong downtrend ya seperti itu ya. Nah apakah bulan November tahun 2023 ini dia akan naik lagi? Berdasarkan statistik kan 5 tahun ke belakang dia 1 kali aja turun ya, dan turunnya dalam juga. Tapi di tahun-tahun sebelumnya dia naiknya tinggi. Apakah akan terulang kembali? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi kalau dari chartnya di sini ini masih strong downtrend. Kalau Anda mau buy, lebih baik tunggu naik ke atasnya 155 ya. Atau nanti Anda lihat menjelang penutupan sorenya hari ini ya tanggal 31 Oktober atau besoknya tanggal 1 November kalau dia masih bertahan di atasnya 138 ya Anda boleh buy ya seperti itu. Tapi kalau masih di bawahnya 138 ini masih resiko untuk turun lagi lebih dalam. Lebih baik tunggu naik ke atas 155, target price berikutnya adalah sekitar area di sini 195. Nah, di sini ada checkpointnya kalau mau tambah lagi 173 ya. Jadi naik ke atas 155 buy, naik ke atas 173 tambah lagi average up, naik ke atas 195 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya ya 224 ya seperti itu ya. Jadi saya menggunakan acuan yang sederhana banget dari acuan dari swing high sebelumnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih kuat strong downtrend-nya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Jadi kita jangan sampai melawan tren ya. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau buy ya. Tapi kalau masih turun ya jangan ya, tunggu aja. Nah berikutnya SRTG juga masih downtrend ya. Downtrend-nya juga masih kuat banget ya seperti itu ya. Memang November ini kebanyakan sih kurang bagus ya seperti itu ya. Saham-saham yang apa namanya, yang secara statistik dia bagus di bulan November, tapi akhir-akhir ini dia masih cenderung downtrend ya. Downtrend-nya juga lumayan strong juga ya. Ya, beberapa yang tadi saya bahas kan lumayan strong. Jadi hati-hati juga ya. Jangan terlalu agresif ya. Nanti jangan-jangan Anda menyalahkan Pak Sunar. Wah, Pak Sunar analisanya kok sesat gitu ya. Nah, padahal kan saya sudah bilang dari awal, itu berdasarkan statistik ya, bukan analisa teknikal ya, kalau seasonality ya. Nah, di sini kalau mau buy, Anda lihat selama dia bertahan di atas 1405, menjelang penutupan hari terakhir tanggal 31 Oktober atau besoknya ya, kita boleh buy ya. Nah, kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 1530, tambah lagi, atau kalau mau buy silakan ya, kalau yang masih takut-takut buy, karena ini masih strong downtrend ya. Kemudian naik lagi ke atas 1605, kita average up, target price berikutnya 1735. Ini masih strong downtrend ya, saya ingatkan lagi ya, jangan terlalu agresif borong sebanyak-banyaknya, karena seasonality-nya bagus Pak Sunar. Ya kalau kita intip lagi ya tadi ya, seasonality-nya untuk SRTG sih kenaikannya 2,246% ya. Tapi dia dalam 5 tahun terakhir di bulan November, 1 kali dia turun ya, minus 2,43%. Itu di tahun 2019 ya. Apakah 2023 ini akan naik lagi ya, kita nggak tahu ya seperti itu ya. Yang pasti ya probabilitasnya lumayan bagus lah seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya MTDL, ini juga dia masih downtrend tapi dia sudah mulai recovery ya. Kalau yang sudah punya, Anda bisa pasang stop loss-nya di 480 ya. Mau buy langsung boleh ya, karena ini masih cenderung menarik. MA20-nya sudah melandai ya, jadi sudah cukup ya cukup aman. Tapi walaupun demikian masih cukup resiko ya. Nah seperti itu ya. Asalkan dia masih bertahan di atas 480 masih menarik. Nah di sini kalau dia naik lagi ke atasnya 500, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya saya gambarkan 535. Tapi di tengah-tengahnya ini ada semacam checkpointnya. Jadi kalau dia naik ke atas 515, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya situ.
Nah, Sido ini kalau kita lihat berdasarkan statistiknya di bulan November 5 tahun terakhir itu dia 4 kali naik, 1 kali turun ya seperti itu ya. Nah, turunnya dia juga lumayan dalam 5%. Nah, kalau naiknya di rata-rata itu dalam 5 tahun naiknya 3,648% ya. Tapi untuk Sido ini yang terakhir dia turun dalam Pak Sunar karena laporan keuangannya mengecewakan ya seperti itu ya. Di grup saya ada yang tanya, "Oh Pak Sunar gimana Sido ya?" Ya karena masih turun drop gini ya jangan beli. Ya seperti itu ya. Kemudian mungkin ada yang bilang sebelumnya, "Loh Pak Sunar, berdasarkan influencer ini katanya ini saham Sido ini salah satu saham yang layak di-buy, di-keep untuk seumur hidup," katanya gitu ya. Untuk Sido ya seperti itu. Saya hanya katakan seperti ini ya. Kalau ada seseorang yang mengatakan satu saham itu yang pasti ya, dalam tanda petik pasti bisa di-keep seumur hidup ya. Ya, itu salah ya seperti itu. Karena di pasar saham itu nggak ada sesuatu yang pasti ya. Saya ulang lagi, di pasar saham itu nggak ada sesuatu yang pasti. Jangan bosan-bosan ya kalau saya ulang cerita ini ya. Dulunya itu ada saham yang big caps blue chip ya. Masa kejayanya dulu sekitar 2013 atau 2014-an ya. Itu dia di atas 5.000, bahkan sempat 6.000 ya harga saham tersebut ya. Nah, kemudian dia turun terus ya karena ada ceritanya, banyak ceritanya ya. Mulai dari aksi korporasi yang nggak jelas, yang kira-kira merugikan investor, dan kemudian yang dan lain-lain faktornya seperti itu ya. Akhirnya saham tersebut jatuh banget ya. Sampai sekarang pun naik di atas 2.000 susah banget ya. Itu dulunya di masa kejayaannya itu dia big caps, blue chip, BUMN nomor 9 terbesar loh kapitalisasinya seperti itu ya. Sekarang hancur banget ya. Seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya bagus belum tentu selamanya bagus. Kalau ada influencer yang bilang, "Wah, saham ini bisa di-keep seumur hidup," ya tergantung sama apa. Misalnya kalau dia bilang BBCA ya itu BBCA memang bagus sejauh ini ya. Saya nggak bilang seumur hidup, sejauh ini memang Anda bisa keep seumur hidup. Tetapi kalau misalnya ke depannya itu ada perubahan baik secara fundamental maupun perubahan sektoralnya, ya kita jangan terlalu kaku dengan kata-kata seumur hidup ya. Nggak ada yang pasti ya. Kalau di saham itu ada sesuatu yang pasti, 100% pasti gitu ya. Orang sudah pasti kaya raya. Ngapain orang kerja susah-susah? Tinggal pinjam bank aja pinjam duitnya di bank aja pakai gadekan sertifikat rumah ya kan. Kalau kita tinggal hitung aja kira-kira ini potensial gainnya itu berapa persen sama bunga kredit yang kita bayarkan berapa, cocok atau enggaknya. Ya udah tinggal gitu aja, ngapain kita kerja? Wong pasti kok 100% kok, ya kan? Ngapain kerja? Nah enak loh kerja sama orang tuh. Kerja sama orang itu disuruh-suruh loh. Ya kan resiko kena pecat lagi ya, kena PHK. Kadang-kadang kalau nggak mau di PHK ya dipindah-pindahkan ke tempat lain atau posisi lain yang mungkin nggak cocok bagi kita ya. Tapi perusahaan memang niatnya mau tendang kita keluar ya seperti itu. Ya kan nggak enak. Semua orang pasti trading saham semua atau investasi saham semua kalau pasti ya. Nggak ada yang pasti ya. Jadi saya sebutkan lagi, influencer yang terkenal, subscribernya banyak, followernya banyak, belum tentu apa yang dikatakan itu benar ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan istilahnya itu yang terkenal itu belum tentu benar yang dikatakan ya seperti itu ya. Sama dengan Pak Sunar juga. Pak Sunar kalau bilang ya belum tentu benar. Tapi Anda cerna dulu alasan saya. Ya seperti itu ya. Seperti saya katakan, oh Sido ini nggak bisa di-keep seumur hidup misalnya. Saya nggak mengatakan seperti itu. Cuma saya katakan ya kita nggak bisa bicara sesuatu itu secara pasti. Nggak ada yang pasti ya. Kalau ada yang pasti, pasti kaya raya semua. Karena pasti kan, ya pinjam uang aja di bank. Seperti saya sebutkan lagi. Nah ini memang downtrendnya masih kuat, jadi jangan melawan arus. Kalau mobile lebih baik tunggu aja naik ke atasnya ini ya, 560. Itu minimal ya. Naik ke atas 560 kita barusan buy. Sama juga yang menggunakan strategi untuk seasonality, tunggu aja ke atas 560 barusan kita buy. Memang kalau dia naik ke atas 560 ada kemungkinan dia bakalan pullback lagi, turun lagi bisa aja. Tapi pasang selalu stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kalau dia sudah naik ya pasang trailing stop-nya. Kalau misalnya masih gagal ya kita jagain stop loss-nya di bawahnya ya seperti itu. Ya jangan sampai kita itu kalau masih strong downtrend seperti ini kita ngotot buy. Oh Pak Sunar, Sido ini kan company-nya perusahaannya bagus, ya kan? Ada juga influencer yang bahas mengenai Sido ini mereknya sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi kan kenyataannya kan kalau kita bicara mengenai saham, keuntungan kita di saham itu hanya ada dua aja. Ya kan? Sebagai investor atau trader itu keuntungan kita di saham ada dua aja. Yang pertama adalah capital gain. Jadi kita belinya misalnya beli di 500, kita jualnya di 600. Itu kita dapat capital gain. Yang pertama. Yang kedua adalah dapat dari dividen. Ya. Nah, dividen ini juga hati-hati. Dividennya kalau dividen tinggi, dividen yieldnya tinggi, kita jangan sampai kena
dividen trap ya. Jadi dia itu harganya makin turun ya, yield-nya makin tinggi karena makin turun terus ya. Tapi kalau labanya dia itu nggak ada perbaikan, ya kan turun terus, ya kalau kita perhatikan harganya sahamnya juga turun terus ya, yield-nya mungkin makin tinggi. Tapi kan nilai rupiah investasi Anda itu juga capital loss-nya lebih besar daripada tahunan dari capital dari dividen yield-nya ya seperti itu ya. Karena capital Anda yang awalnya Anda invest tersebut kan loss-nya lebih banyak daripada dari dividen gain-nya seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda terjebak namanya itu dividen trap ya. Dia dividennya gede tapi dia turun-turun terus, sahamnya nggak ada perkembangan sama sekali ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kena trap. Nah, berdasarkan seasonality memang 5 tahun terakhir Sido itu 4 tahun naik, 1 tahun turun ya. Tapi turunnya juga dalam waktu itu ya, 5% ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya IMPC. Nah, ini maaf, belum awal bulan dia sudah naik nih Pak Sunar, gimana? Nah, kalau sudah naik gini kita bisa punya pilihan pasang aja trading stopnya atau stop lossnya yang sudah punya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy ini ada area buy on weakness di area sekitar 346 atau nanti di MA20-nya. Jadi ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul lagi ke atas ya. Kemungkinan nanti di 346 ya. Jadi saya gambarkan kalau mau buy on weakness yang nggak berani buy langsung ya, tunggu di 346. Jadi kalau dia turun atau mendekati lah ya, dia berhasil rebound mantul ke atas, kita buy. Nah, kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, ternyata dia lari lagi ke atas Pak Sunar, terbang lagi ke atas ya, kita buy high sell higher. Naik ke atas 38 kita buy, target price berikutnya adalah sekitar area ini ya. Saya gambarkan ini swing high-nya sekitar 412. Jadi setelah 362 target price berikutnya 412 ya. Ini sebenarnya masih cukup potensial IMPC ya. Saya nggak tahu Kak, kenaikannya ini apakah ada aksi korporasi, right issue atau akuisisi atau memang laporan keuangannya bagus dan lain-lain. Saya nggak tahu, saya nggak cek ya. Anda cek sendiri. Tapi saya berdasarkan seasonality dan juga ini secara teknikalnya masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi average up. Kalau takut ya tunggu buy weakness saja. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MAPI. Nah, MAPI ini kalau kita lihat trading range yang saya gambarkan itu di area 1635 sampai 1900. Sekarang di tengah-tengahnya masih turun ya. Jadi downtrendnya untuk MAPI ini masih cukup kuat ya. Jangan sampai melawan tren ya. Kalaupun Anda mau buy ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 1820 lah ya. Kita baru mulai buy. Atau sekalian tunggu di 1635. Kalau dia turun, kita tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Area supportnya sekitar 1635 ya. Jadi tunggu aja. Kalau nggak dikasih di bawah ya kita buy high sell higher. Artinya kalau dia naik ke atas 1820 kita buy, naik lagi ke atas 1900 kita tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 2000-an. Nah, di sini ada checkpointnya 1970 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Itu untuk MAPI ya. Secara statistiknya 5 tahun terakhir untuk MAPI dia 4 tahun naik, 1 tahun turun ya. Dan kenaikannya memang tinggi ya. Tapi kalau turun dia pernah turun dalam juga ya. Ini di tahun 2021 dia turunnya sampai 15,91%. Tapi kalau di rata-rata 5 tahun ya masih 7%-an ya. Memang fluktuasinya tinggi. Jadi buy-nya bertahap aja untuk MAPI ini ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya kenaikannya dia itu naiknya juga rapi ya, lumayan ya, beberapa hari, beberapa minggu ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya, santai aja sambil tunggu buy weakness kalau yang nggak mau buy sekarang. Karena ini masih downtrend ya, seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya itu Cepin. Cepin ini area buy weakness sudah saya gambarkan ada 2 area, 4920 dan 5175. Jadi jangan salah paham ya, ada sebelumnya yang tanya ke saya, Pak Sunar, saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik gitu ya, yang belum naik dong dibahas. Sebetulnya untuk Cepin ini sudah pernah saya bahas juga kan, sudah saya sebutkan area buy weakness di sini ya, saya kotain sebelumnya ya. Dan ini kalau kita lihat juga sudah saya garis-gariskan sudah lama banget ya, ini sudah panjang banget ya dari sekitar sini ya, jauh banget ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah di atas MA20-nya, MA20-nya memang masih menatar ya, tapi masih menarik ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 5.500, kita boleh tambah lagi atau buy yang belum punya ya, boleh buy ya. Target price berikutnya sekitar 5650 dan 5750. Itu untuk Cepin ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk saham Ruiz ya, Radian Utama Interinsco ya. Saya nggak tahu ini emiten apa ya, nggak kenal terus terang aja ya. Di sini low-nya di 270 itu area stop loss-nya ya. Kalau yang sudah punya, yang mau buy Amerika sekarang ya boleh aja. Asalkan kalau turun banyak 270 kita jual dulu semuanya. Nah, kalau naik ke atas 318 kita tambah lagi average up.
naik ke atas 356 tambah lagi target price berikutnya ini sekitar 424 itu untuk risk. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi hati-hati ya, ini volumenya kadang-kadang memang hilang ya. Kadang-kadang volumenya hilang atau nggak liquid ya. Tapi saya bahas karena yang terakhir ya masih lumayan lah likuiditasnya. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu agresif sebanyak-banyaknya ya. Karena ini seringkali volumenya hilang untuk risk ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya MPMX ini masih cenderung sideways downtrend ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan seasonality ya boleh aja kalau Anda buy, tapi jangan lupa ini kalau kita lihat low yang sebelumnya 970 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 970 lebih baik jual dulu semuanya untuk MPMX ini ya. Karena kalau turun di bawah 970 ini turunnya bisa lumayan dalam ya, bisa sampai di sini kalau kita perhatikan bisa sampai sekitar area sebentar ini sekitar 885-an ya. Seperti itu ya. Jadi lumayan dalam ya. Jangan sampai kita itu maunya murah tapi nanti kalau turun terus di average down ya nanti nilai kerugiannya makin bertambah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia naik lagi ke atasnya ini 1015 yang belum buy ya boleh buy, yang mau average up tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya 1040. Kalau naik lagi ke atas 1040 maka saya gambarkan di sini ya. Bentar. Jadi bentar ya. Ini 1045 kemudian berikutnya lagi di sini 1060. Tapi ini terlalu banyak mungkin ya ini saya zoomkan aja supaya kelihatannya. Jadi naik ke atas 1035 tambah lagi average up. Nah, naik ke atas 1045 tambah lagi ya. Target price terdekatnya 1060. Kalau dia naik lagi ya ini bisa lancar sampai ke 1095 ya target price-nya. Itu untuk MPMX ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk emiten BTPS ya. Jadi ini yang terakhir untuk BTPS. Kalau kita lihat ini masih strong downtrend ya untuk BTPS ya. Nah, mungkin yang sebelumnya nonton yang video seasonality sebelumnya, ya kan, BTPS itu memang dia itu kalau berdasarkan seasonality-nya ya, sebentar. Untuk yang sebelumnya saya lihatkan, nah, BTPS itu di bulan Oktober itu dia memang 100% naik ya. Waktu saya bilang di video akhir September 100% naik, karena di bulan September itu waktu kita screening Oktober dia 100% naik di bulan Oktober. Ternyata gagal Pak Sunar, malah turun dalam ya seperti itu. Nah, kali ini juga kalau kita lihat di bulan November dia juga kalau kita lihat sih naiknya lumayan dalam ya seperti itu. Sebentar, saya post. Maaf, saya lanjutkan ya. Jadi yang terakhir untuk MAPI ini untuk BTPS ya, itu masih strong downtrend. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 1630. Jadi jangan terlalu banyak, ini masih strong downtrend ya. Jadi buy-nya nyicil. Naik ke atas 1630 kita tambah lagi average up, naik ke atas 1705 tambah lagi. Ini MA20-nya masih di 1750, jauh di atas ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Ini masih strong downtrend. Ya, memang sebelumnya gagal, tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, ya kan, belum tentu untuk bulan berikutnya dia gagal ya seperti itu. Tapi kita lihat juga pergerakan harganya di sini ya. Kalau dia naik ke atas 1630 boleh mulai nyicil ya. Tapi kalau dia gagal turun lagi di bawahnya ini 1555 ya, ya kita mulai jual dulu semuanya lebih baik ya, karena ini masih strong downtrend ya seperti itu ya. Ya. Kurang lebih cukup sekian ya. Maaf tadi sempat terputus. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi Pak ini ya. Tetap semangat. Sekian. Terima kasih.